Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi mirihil miski. Rahul Muslim. Segala puji Rabb semesta alam, bersalawat dengan membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Qur'anan, Al-Qur'an, Arabiyan, dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwa Muhammad biyadi, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu fami shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi mirihil miski, bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah itu lebih harum daripada bau misik atau bau kasturi, bau harum kasturi. Subhanallah. Dan ini adalah sesuatu yang penghargaan bagi orang yang berpuasa. Di sisi Allah itu bau mulutnya lebih harum dari bau misik. Ini adalah sesuatu majaz. Al-Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib menjelaskan bahwa ketika seseorang salat Id dan salat Jumat itu kita disunahkan memakai parfum, wangi-wangian, itu sunnah, itu akan mendapat pahala. Dan pahala ini dibandingkan dengan pahala orang berpuasa itu lebih baik. Jadi pahala orang yang berpuasa itu pahalanya akan lebih besar daripada orang yang memakai wangi-wangian ketika dia salat Id atau salat Id. Jadi mazaz ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Jadi bukan berarti kita berpuasa kita tidak menjaga mulut dari sesuatu yang harus kita bersihkan, tetapi tetap kita harus jaga mulut kita. Jadi pahalanya lebih besar karena apa? Berpuasa itu hukumnya wajib, sedangkan memakai parfum itu sunnah, dan sunnah ini mendatangkan pahala. Jadi pahala orang yang berpuasa itu lebih besar pahalanya daripada orang yang memakai misik yang hukumnya, memakai parfum yang hukumnya sunnah. Selain itu juga dalam berpuasa kita dianjurkan untuk menjaga dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Seperti apa? Dari mulut kita jaga dari kata-kata yang kotor, dari ghibah, dari namimah, dari membicarakan orang, dari kata-kata yang kotor. Tapi kita dianjurkan juga
Selain menghindari kata-kata yang dapat merusak pahala, kita juga dianjurkan kata yang keluar dari mulut-mulut kita itu yang wangi-wangi. Apa? Seperti membaca Al-Quran, bertasbih, tahlil, tahmid, mengajarkan ilmu yang baik. Itu adalah sesuatu yang wangi. Jadi dengan berpuasa ini mulut kita harus dijaga dari sesuatu yang kotor. Jadi harus sesuatu yang baik, sehingga dengan berpuasa ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho dari Allah, baik dijaga mulutnya dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa, dari makan minum, maka apa yang Allah balas, yang Allah berikan bagi mereka, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, subhanallah, di bulan suci Ramadan ini adalah momentum emas bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana di Al-Quran, tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan di dalam Al-Quran supaya kita segera fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan. Selain berpuasa juga malamnya bersalat tarawih, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Orang yang melaksanakan tarawih di malam yang kedua-dua, maka Allah akan memberi keamanan ketika dia di hari kesusahan, yaitu di hari kiamat nanti dia akan memperoleh keamanan dari ketika orang-orang susah. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, bahkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah menganjurkan, bacalah oleh kalian Al-Quran, maka dia akan, karena apa? Karena dia akan datang pada hari kiamat itu akan memberi syafaat bagi orang-orang yang selalu membacanya, selalu mengamalkannya, bagi ashabnya. Kemudian bersedekah juga adalah sesuatu yang diutamakan dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Utamanya bersedekah adalah di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ketika kita berpuasa, jangan kita minder. Misalnya, kenapa janji Allah tadi, Allah berjanji dari hadis tadi, waladhi nafsu biyadi, waladhi nafsu Muhammadin biyadi. Jadi Allah telah berjanji demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau misik. Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim ini tentu memerintahkan kita untuk beribadah, tentu untuk apa? Kebaikan kita juga. Supaya apa? Kita menjadi manusia yang insan kamil. Hadirin sekalian, demikian kultum singkat kali ini. Semoga Allah
menurunkan berkahnya, rahmatnya, magfirahnya. Dan Allah angkat derajat kita ke derajat yang muttaqin. Dan Allah hapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kesalahan, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.